Selamat sore teman-teman. Kembali lagi saya review trading ya. Kali ini saya masuk di lagi-lagi dengan ranking ya, ranking dan melihat volume. Nah, itu saya lihat tadi Toys di ranking 4 itu volumenya cukup bagus, 768.000 lot ya. Kenaikannya sekitar 8% di harga 177. Oke, saya masuk ke Toys. Saya lihat di halaman fast tradingnya itu yang tadinya 177 sekarang turun ke 175 teman-teman, dan 174 ya. Kemudian 175 itu dari tebal dia tiba-tiba hilang. Saya pikir tadi mau dinaikkan lagi harganya, saya ikut di situ, saya masuk, ternyata diisi lagi ya 175 nya. Nah teman-teman bisa lihat itu ketika dia turun satu tick itu berarti saya minus 0,6% ya. Nah, seperti biasa saya mengawal trading ini ya. Saya perhatikan setiap papan itu di 175 dan 174 itu ya. Karena kalau kita trading dengan memperhatikan atau berdasarkan bid offer, jangan pernah lengah ya. Harus selalu perhatikan di minimal di dua papan tadi ya, di papan bid dan offer ya. Oke, sekarang 175-nya dimakan teman-teman bisa lihat itu sudah dikasih sekitar 3.000-an lot ya. Sempat seolah mau naik ya teman-teman, seolah mau naik ya. Tapi tiba-tiba hilang lagi 175 itu, dihaki lagi atau dibanting lagi ya. Begitu beberapa kali kejadiannya ya. Teman-teman bisa perhatikan itu. Ini penting teman-teman ya. Kalau teman-teman memang suka atau memang ingin mempelajari bid dan offer, teman-teman nggak boleh malas mempelajari pergerakan di setiap detik itu ya. Di setiap detik pengurangan dan penambahan bid dan offer itu. Nah sekarang teman-teman bisa lihat 75-nya sudah berpindah lagi ke kanan ya. Dia sudah berpindah lagi ke kanan. Sekarang kita fokus ke 174 ya. 174 itu 17.000 lot ya. Sementara 175 1000-an lot. Tapi tidak ada tanda-tanda 175 itu mau di HK teman-teman ya. Tidak ada. Ada beberapa kali kejadian yang serupa, dia pindah lagi ke kiri, kemudian pindah lagi ke kanan ya. Sementara harga itu hanya di situ-situ saja ya. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman wajib fokusnya ke 174 itu. Ketika lotnya berkurang secara cepat ya, teman-teman harus segera keluar ya, atau teman-teman akan diguyur ke bawah ya. Jadi dengan mempertimbangkan hal seperti itu teman-teman, saya memutuskan untuk tidak lama-lama mengambil tindakan ya. Saya harus keluar secara cepat ya. Begitu lotnya menipis atau cepat berkurangnya ya, saya harus keluar. Saya tidak mau kehilangan lebih banyak lagi 3 atau 4 tick ya. Dengan membaca pergerakan seperti ini ya, kita sedikit banyak terhindar dari kerugian yang lebih dalam teman-teman ya. Saya sudah beberapa kali mencoba atau mempraktekkan seperti ini. Saya tidak memasang stop loss, tapi saya memperhatikan pengurangan-pengurangan yang ada di bid ya. Sementara di offernya juga saya perhatikan. Jadi kebalikan dari kenaikan harga yang seperti biasa kita pelajari teman-teman ya. Kalau ketika dia mau naik dia HK ke kanan ya. Sementara ketika dia mau turun dia pasti kebalikan dari HK tadi, yaitu banting kiri atau haki ya. Teman-teman bisa lihat saya sudah jual di 174. Jadi ketika dia tiba-tiba turun ya, tiba-tiba lotnya menipis dengan drastis di 174, saya langsung banting kiri ya, sehingga saya bisa selamat atau kehilangan cuma 0,6% saja. Nah begitu cara saya untuk cut loss teman. Kemarin banyak yang nanya gimana sih bang, masa nggak ada cut lossnya? Saya ada cut loss ya, saya ada cut loss. Cuma memang belakangannya agak kurang ya, agak kurang.
tapi bukan tidak ada, selalu ada. Tapi kondisi cut loss saya itu seperti ini teman-teman. Cara saya cut loss itu seperti yang saya lakukan sekarang. Saya tidak membiarkan atau berharap ya, saya hanya menganalisa. Saya tidak berharap dia turun dan mudah-mudahan naik lagi, bukan begitu. Saya analisa kenapa dia turun ya, dan apakah dia akan turun. Nah, itu yang saya antisipasi. Saya mempelajari apakah ini akan naik atau akan turun ya, bukan menerima atau tebak-tebakan. Jadi dengan analisa seperti tadi, teman-teman bisa untuk mempelajarinya ya setiap waktu. Mungkin bisa dengan melihat pergerakan bid offer sesering mungkin, seperti yang saya lakukan ya, secara terus menerus. Nah, ini di sesi kedua saya lihat tadi dia sudah di 170 teman-teman. Bayangkan kalau kita membiarkannya dan berharap dia akan balik arah, mungkin saya masih terjebak ya, masih menahan minus ya. Semoga video ini bermanfaat dan sukses selalu untuk teman-teman semua.